Iya siapa sih Ambo? Mayu. Siapa minta India? Tore duet. Panitia beri mic. Janam tikalo मच गई बूढ़िया मैं यहाँ हो यहाँ apa kok berarti pian lo parca aja cek pernah kena sahrulkan ya lo tak parca aja ya tak kira parca aja cek gula bayi lo parca aja ya itu ayah saya TNI Tani Asli Indonesia. Nah, ada cak dek. Tapi Pak Kapolsek sampean. TNI. Tani Asli. Cak deh ya kita tangkep di polisi. Mohon maaf Pak. Saya kebetulan dari kecil, mohon maaf Pak polisi ya. Saya kebetulan dari kecil kurang suka sama polisi Pak. Saya sukanya sama polwan. Oh pada berarti dia. Sampean suka polisi tak? Tahu polwan suka sampean. Hehe. Nah, dia macam abinya boleh dia. Pak Agus gitu. Saya tangkep gula mari nanti. Aman. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban salawat kak dinto semua yang hadir termasuk golongan yang dibawa oleh Nabi Muhammad nanti di mahsyar dengan syafaatnya, dengan mendapat syafaat agung Nabi Muhammad, kita tidak akan masuk nerakanya Allah meskipun kita ahli maksiat. Amin Allahumma. Nikah maturah tapi beda coba cukan gih. Ini bahasanya pakai bahasa Madura karena ada mungkin yang tidak mengerti, maka bahasanya saya campur sesibak gih. Jadi bahasa separuh Madura, separuh bahasa Jawa deki. Oh pakai bahasa Indonesia mawon gih. Gih, bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh iya. Oh, kongkor lah minta mun saya baba aja pakun. Pong tempo na atemu mangken. Pong tempo na abangki. Sambian kula ngerti kila a video juambian bani keng anu keng penasaran. Nah, deke bae kebolari ya lek ni kene ore. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ada 3 perintah di dalam Al-Quran. 3 perintah ini bergandengan sehingga 3 ini menjadi 6 karena bergandengan dua-dua. Ada 3 perintah di dalam Al-Quran yang 3 perintah ini bergandengan, yang kata ulama ahli tafsir tidak akan diterima orang yang hanya melaksanakan satu perintah tanpa melaksanakan perintah gandengannya. Bada telok perintah Al-Quran, telok nikah gandeng. Secai pun ulama mun cuma kalau kau situng tak terima bi Allah. Jadi kau tu kalau kau kan dua mun terima situng tak ada faedah nak. Mun terima ning situng tak terima. Dua nikah kau tu kalau kau kapi. Sehingga saya rasa kalau kau telok nikah harus dua. Kalau cuma satu tidak diterima oleh Allah. Jelas? 1. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ati Allah wa ati'ur rasul. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Ini bergandengan jadi 2. Kata ulama tafsir, tidak diterima orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul, atau sebaliknya orang yang ikut Rasul tapi tidak ikut Allah, sehingga kedua-duanya harus sama-sama diikuti secara bergandengan. Kalau cuma ikut satu saja maka tidak diterima dan tidak sah. Jelas? Paham? Jadi pada telok saya nomor situng, ati Allah wa ati'ur rasul. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Siapa yang ikut Allah, dia harus ikut Nabi Muhammad. Siapa yang ikut Nabi Muhammad,
dia harus ikut Allah. Cuma ambil satu saja, tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima taatnya. Contoh, sini kah? Mari saya contohkan. Ada orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul, ini tidak diterima. Contohnya, Allah dawuh dalam Al-Quran, aqimis salata lidulukis syamsi, aqimis salata, kerjakanlah solat, lidulukis syamsi, waktu matahari terbit, ila wasakil lail, dan juga pada saat matahari tenggelam. Perintah ini cuma menyebut dua solat, solat pagi dan solat sore. Allah hanya memerintahkan di dalam solat ayat ini, laksanakanlah solat pagi dan laksanakanlah solat sore. Sampian kalau ikut ayat ini berarti cuma solat subuh sama solat maghrib. Ini tidak sah, karena Rasul mengajarkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana solat. Gerak-geriknya harus persis, waktunya harus sama dengan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad sholat itu sehari semalam bukan cuma 2 kali tapi 5 kali. Nah, jadi sampean mun noro Allah tok noro ayat gelek pak irte ekol bungkol, maka sampean tak sah. Karena saya lebih oning ngerti ayat ini ke Nabi Muhammad, karena beliau menerima wahyu secara langsung. Makanya kalau ingin memahami Al-Quran, jangan langsung melihat Al-Qurannya, kita tidak mampu. Coba kita lihat bagaimana Nabi Muhammad mempraktekannya, sehingga ikut Allah harus ikut Nabi Muhammad. Jadi mun sehari semalam apa jeung ning dukaleh makin pian ngucak beda ayat dah itu ditolak karena sampean tak norok Nabi Muhammad. Jelas apa jeung ning dukaleh tak tolak, apa jeung dukaleh pian ne tak terima, apa na boleh selalu apa jeung sekali. Kan ada lagu naro, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomanan. Lo abujeng sekali. Jadi ikut Allah tidak ikut Rasul tidak diterima. Sebaliknya kita ikut Rasul tapi tidak ikut Allah, ditolak. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya berapa? 7766 taber. Nabi Muhammad itu jumlah keseluruhan istrinya ada 11. Tak usah ai ui nek kene tahu apa keke. Tok sekali. Arab yuk. Tak noro. Perhatikan dulu. Ini. Rasul itu istrinya ada 11. Cuman ketika Rasul wafat itu meninggalkan 9 istri. Jumlah keseluruhan istrinya 11. Nggih? Sampean paham norok Nabi Muhammad. Saya ikut Nabi Muhammad, pahabi ini 11. Itu ditolak karena sampean tidak ikut Allah, cuma ikut Nabi Muhammad. Sementara firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, nikahilah seorang perempuan itu 1, 2, 3 atau 4. Allah memberi batas 4. Nabi Muhammad istrinya 11. Sampean bilang saya ikut Nabi Muhammad, abinya sebolo. Mpian tak sabini sebolo karena Nabi Allah ibati simpak. Berarti mpian cuma norok Allah tapi tak atorok. Sampean cuma atorok Nabi Muhammad tapi tak atorok Guste. Jelas. Makin sini kempian pangucap mace banyak angrajin. Mace banyak. Saya sampaikan. Yang pertama, tradisi orang kafir jahiliyah itu dulu itu menikah sebelum Islam datang. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ada yang punya istri 100, ada yang punya istri 50, ada yang punya istri 200. Itu tadi sejahiliyah. Islam masuk, akhirnya oleh Allah dibatasi, nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Coba saya bertanya, 4 itu sebenarnya ditambah apa dikurangi? Kurang ngejak ngucai tambah. Wah, cek ada yang 100 ditimpa apa bisa ngocai tambah.
berdeki penceramah naik doror ya. Oh. Jadi istri 4 itu sebenarnya bukan ditambah, dikurangi. Sebelumnya itu ratusan. Ada yang punya istri 28, 30, 40. Ini tradisi jahiliyah. Islam masuk. Islam itu bijak, dikurangi oleh Allah. Jangan banyak-banyak, 4 saja. Terus bagaimana Nabi Muhammad kok istrinya lebih dari 4? Yang pertama, perhatikan. Ini khususiat keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang keistimewaannya tidak dimiliki orang lain. Contoh, Nabi Muhammad menyentuh istrinya dalam keadaan punya wudhu itu tidak batal. Kalau jatiroto batal. Nabi Muhammad air seninya suci, kalau kencing suci. Semua kotoran yang keluar dari Nabi Muhammad itu suci. Ndi ngembian. Mangga namun di ngembian lo gratis nangkin majer 2000 muni patoro. Arapa? Beci orang. Semua fudul Nabi Muhammad itu suci, darahnya suci, kencingnya suci, semua yang keluar dari Nabi Muhammad itu kotorannya semuanya suci. Dan ketika dikeluarkan tidak berbekas, semuanya ditelan oleh bumi. Itu keistimewaan Nabi Muhammad, tidak sama dengan yang lain. Paham? Loh, tapi Nabi Muhammad itu kok istrinya sampai 9, sampai 11. Perhatikan, Nabi Muhammad itu menikah pertama kali itu pada usia 25. Sampai umur 40 tahun Nabi Muhammad itu akhirnya ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Menikah lagi dengan Siti Aisyah sampai umur 51. Ketika umur 51 terjadi banyak peperangan-peperangan. Akhirnya banyak sahabat berperang ikut Rasul, suaminya wafat di medan perang, suaminya meninggal dunia. Akhirnya istrinya itu tidak ada yang ngerawat. Jadi selake tinggal umur, bini nawatua ada searabet. Jadi saya kabin bi Nabi Muhammad nikah adalah janda-janda orang yang tidak ada yang merawat. Dan semua istri-istri Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kak dintoh araji, tak ada sedaya pakon Allah. Bahkan ada satu istri, dia yang menikahkan Allah secara langsung. Siapa? Nabi Muhammad dinikahkan dengan Siti Zainab. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang yang doyan nikah, bukan. Nabi Muhammad menikah lagi itu pada umur 51 tahun. Umur 51 tahun itu sudah waktunya laki-laki tak terobinia. Mau nengak sini kumikrinya. Apa cak hahu munenda mayu mana? Ongguan tadi. Nabi Muhammad nikah araji boleh setelah umur 51 tahun. Andaikan Nabi Muhammad nikah lakar laking burle-burna gareng bini, tak ada entek seket hitung tahun. Umur sakemi kanjing Nabi tak araji situng lah tampai beluk kanjing Nabi. Karena kebiasaan orang-orang jahil ini kan abini banyak. Nabi Muhammad pakun araji situng Sayyidatina Khadijah. Padahal kebiasaan orang Mekah bekto nikah araji nabani cuma puluhan tapi sampai atusan hadirin. Jelas. Jadi Nabi Muhammad araji sampai sangat nikah sateja pakun Allah. Bahkan ada dari sebagian istri Nabi Muhammad apolong ben Nabi Muhammad ni kebeni tro apolongah beni keng tro apa dengan itunya keng tro apa dengan akhirat. Siti Saudah dia tidak mau ketika bagian Nabi Muhammad tidur bersamanya. Di Siti Saudah sampian silahkan tidur bersama istri yang lain dan gula apolong benempian beni tro apolong itunya tapi tro apolong akhirat. Jadi tak pada ben saya pikir kaula ajunan Nabi Muhammad ni kebeni masalah urusan tunya sateja keng margenah atoro pakon ajunan epon Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad tak pada ben saya coba kibi orang. Mun lakar Nabi Muhammad libur karing bini tak kira sampai umur 50, umur segemi, umur 30, 35, 40, 45, 50 ni ketentuan ampun atampe bini. Ana pemik ketika umur 50 situng Nabi Muhammad araji boleh sateja kak dinto ipakun Allah ben seekabin bi Nabi Muhammad kak dinto janda-janda yang suaminya wafat dalam peperangan tidak ada yang merawat bi Nabi Muhammad eka polong mak leo ding ni kebede se Arab daki. Jelas ki? Jadi dalam Islam oleh reng laki nikah abini mata nyempit bu. Iya pak aja. Waduh iya mpian. Dalam Islam oleh reng laki nikah abini Pak. Jadi umpama laki nampian terobini ya boleh.
Ada iya dia. Berarti tak manti pengajian dia. Lama dia apa buru ayat, dia anja. Lah ada iya yang gini dia mau urusan nggak dia lo bisa. Kuna mau tanya, ibu-ibu menikah lagi itu diperbolehkan dalam Islam. Setuju apa tidak? Nyampit. Setuju, sepenting benitang laki. Reken laki na orang ropa kemet laki na tibi rojak likuli. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Indonesia ini bukan hanya ada hukum agama, tapi juga ada hukum negara. Boleh menikah lebih dari satu, tapi atas izin istri tua. Jadi kalau istri sudah tanda tangan, saya nikahkan, saya dengan penuh kesadaran memperbolehkan suami saya menikah lagi, dan setelah itu saya racun biar mati semua. Nah, kalau sudah gitu nanti wah kopak sampai dia kakek kok. Tak bisa sering bini dilakukan. Berarti yang tak setuju mun selaki abini boleh. Masyarakat Jatiroto pengumuman, wahai kaum Hawa, mun sampian tak setuju mun lakena sampian abini boleh, pengumuman kaum Hawa tak langkong ki mun lakena tatangga na cek puntil pun. Nah, aku Pak Jo. Mantap deh iya. Mun kalau bahas poligami sampean lagunya aku tak mau jikalau aku di madu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku, baru saja kau berada sudah mau kawin lagi. Mon kan ce poligami ya laguna. Aning mun kan pun agak tibi empian janda bak laguna. Antara supena ate lakena orang sepekere. Jadi empian karo keng laken tak beki yang pungi orang keng empian ngambong ka orang daya. Tepak garing apa dina aja. Nah, masuk paikon. Saya kira grup nampian dia. Mangkana mun mian tanda lagi nabi ni boleh tak langkong gi. Wahai ibu-ibu janda, mun laki na tatangga na jak tilpun. Kabala, mohon maaf mas, sampean sudah punya istri, sampean sudah punya anak. Mohon tidak untuk menghubungi saya. Iya lek kok makiandi bini kok cek libur kakake. Pokong acelak sambil akacah ngala udung ilum peteh. Mun melak padang imata king mun medem bedek yate. Jawab bimbian sapora masgi melegengan ka pasar lempong pamule na lebetetian tak nyaman andik laki ngempong pun arena atik dentean. Kopak padahal sembian saya kocak dia. Berarti sembian ngupai sembian tibi dia. Ni kucam. Ada apa jengkok ni kuding tibi yuk. Munding tibi apa na boleh tengku make tekuk apa? Acam. Lah kok ni kucam rebeni ke ngambu ke ni kucam rumah takok mate. Mangkana anja guli daya. Jaru macam. Ha. Ih, sebel deh. Ya kok benih di India kok. Kok di Mathura? Mau di Mathura ya Mathura. Cak minta lagu India kok saya tahu kalau lagu Mathura. Pepe kalompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cek gelem keloni. Masuk Pak Eko apa saya masuk. Deki bini na Pak Eko iki kakek. Ni bini apa ngocaan masuk Pak Eko. Saya nggak ketemu bini na Pak Eko kakek. Tanya aki apa saya masuk? Apa saya masuk? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam Islam nikah 4 itu bukan ditambah,
bukan memperluas laki-laki, mempersempit laki-laki. Dulu istrinya 100, dulu istrinya 20, dulu istrinya 50. Islam datang, kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna, 2 saja, wa thulathah 3, wa ruba atau 4. Ini cuma bahan pertimbangan. Setelah itu lalu Allah memberikan kata perintah. Meriki, mana laki mereka dina dia. Mereka. Jadi karena dulu nikah itu 150, oleh Allah diberi bahan pertimbangan. Allah memberi bahan pertimbangan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3 atau 4. Lalu setelah itu Allah memberikan ketegasan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau menikah lebih dari 1 kau takut tidak adil, 1 saja, jangan banyak-banyak. Ini kata Allah, boleh 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak berlaku adil, fawahidah, 1 saja. Mungkin kita tekah, mungkin pesen kita banyak, hitung baik. Kulai pesen di kuru gula, cong, bini situng baik, tina aja bini lebih di situng, maki situng korli beli pada ben sebanyak, gua. Makanya saya itu nikah cuma 1, saya hanya istri 1, dan memang cita-citanya hanya punya 1 istri, 1 di Madura, 1 di Lumajang, 1. Ikan pakun situng. Karena saya itu laki-laki setia. Setiap tikungan ada aja. Dan saya itu laki-laki istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Pada benteng laki saya dina deh. Maju. Kumelo kenangan di pekembet bini kapis. Pak bapak tangkan ceni sedikit nyel kayak dia. Allah. Malah ruak benda saya pengumpul anak angdek mabini nasi. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ada berapa perintah bergandengan di dalam Al-Quran? Ada berapa? 3. 1. Ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Kalau cuma ikut Allah, gak ikut Rasul, tidak diterima. Orang yang ikut Rasul tidak ikut Allah, tidak diterima. Sehingga kedua-duanya sama-sama diikuti, maka dia akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan termasuk kita bisa ikut Allah, bisa ikut Rasul. Amin Allahumma. Situng. Setengah jam lah. Iya, siapa sih ambu? Mayu. Siapa minta India? Tore, duet. Panitia beri mic. Janam tikalo mat gayi buria. Meyaha ho yaha. Siapa kok? Berarti pian lo parca aja cek pernah kena sahrulkan ya. Udah tak parca aja ya. Tak kira parca aja cek gula bayi lo parca aja. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 1. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah. Ikut Allah harus ikut Rasul. Ikut Rasul harus ikut. Tidak diterima orang yang ikut Allah tapi dia membelakangi Rasul. Tidak diterima orang yang ikut Rasul tapi dia membelakangi Allah, sehingga dia berjalan menuju kedua-duanya, ikut Allah dan ikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir. Amin. Amin. Tunggu dia. Saya nomor 2. Allah ada dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidaik. Ini perintah yang kedua. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu.
bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kata ulama, tidak diterima ibadahnya orang yang menyembah Allah tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya, percuma berbuat baik kepada kedua orang tua tapi dia tidak menyembah Allah. Sehingga orang yang menyembah Allah harus syukur, berterima kasih, berbuat baik kepada orang tua. Orang yang berbuat baik kepada orang tua, dia harus ibadah dan taat kepada Allah. Kalau satu dihilangkan, tidak dilakukan, tidak diterima, karena perintah ini bergandengan yang harus dilakukan secara bersamaan. Jelas? Kata ulama, coba kita bandingkan. Anishkurli, hendaklah bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku setelah aku, kata Allah, kedua orang tuamu. Saking dari muljana bapak benembu esabe sama dengan Allah iruntutan ayat ni kehadirin. Mari Allah epak benembu. Saya rasa syukur ke Allah. Syukur kering tua dua. Apa sebab? Saya ke baik kaula benajunan ni ke Allah. Keng melalui sebab orang tua dua bener. Bandreng tua dua malarat tongkus arabat kaula benajunan bener. Lebih-lebih orang sepo bini. Ibu itu mengalami 3 musyaqqah yang tidak dialami oleh bapak. Syu'ubatil hamli, melarat mengandung, wa syu'ubatir rada, wa syu'ubatil wiladah, melarat tarembi, wa syu'ubatir rada'ah, melarat nyusuan, ngandung, rembi, nyusuan. Makanya cepon kanjeng Nabi, al ummu ahaqqu bil birri wal abu ahaqqu bit ta'ah. Mun bagusah pabagusan kambu, mun ni serah paniseran kambu, ing mun atoroan ke bapak, karena mun embuk saya bak ada perasaan benih pikiran. Ing mun bagusah pabagusan kambu, ing mun ni serah paniseran kambu, anapa embuk ni kemelarat tetelo kaleh lebih raja tembang bapak. Makanya sampai lambak beda lagu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat. Kau mengandung boleh tak remare sampai betai ya mana melayan ego lembu ni kemelarat tak bertubi-tubi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia itu hamil 9 bulan, ngandung sangang bulan ni katibi. Dia mah bedare ngandungnya kedua. Ya Allah, apa nak boleh kandungan la umur sangang bulan? Udah iya no. Cak make koceng lo itu mampu kena ngeta. Cak ingat baji tu. Koceng. Bener. Tedung serba melarat, nggih. Tedung mereng sejaga melarat. Tedung napang takwa letu. Tedung agentang ya tambah bi emang. Hai hoi. Berat neka ngandung neka beda mun 3 kilo, biasanya 3 kilo ki. 3 kilo reng laki sambian mun tro tahu ngak napa melarat taring bini ngandung. Nyari nyior otabe semangkah sebereng 3 kilo sabe kata abung sampian talik eben samper pejang Jumat kiba kejeding kiba alako becak kiba cak bidabit seminggu paimun tak mincret ya berak ngandung deh bener mare ngandung rak berak rat melarat daya pahrembi antara na odi ben mate. Maka naring lake sambian mun bini naring bi jauh-jauh norok ke dalam mak le tahu ngapa perjuang naring bini. Tarik napas, keluarkan, tarik, keluarkan. Kok tahu saya ikut ke dalam? Bini kula rembi aku lah nyono colok je. Kula bini kula rembi aku lah masuk ke dalam. Bini kula nyandar ke kula nekuk kata nang kula makana kula ngiding kapi. Terus nak acing ke baba terus. Lecang kula mun acing ke atas ku tak adrep nare. Terus nak acing terus.
Kula bedaya ting haram nuro acin sagale. Orang didik metu kemi kok yu. Ya Allah, kula tak betah adanya ka ibu bidan yang menangani. Masih lama bu, sebentar Ustadz masih buka 7. Kalau lahir buka 10. Wah, kau boleh kelak buka TV kok bu. Ya Allah, perjuangan perempuan saat melahirkan. Laki-laki itu hanya mampu menahan rasa sakit 45 del. Silakan sampean tanya kepada dokter. Laki-laki itu hanya mampu menahan sakit 45 del. Sementara perempuan hamil itu mengalami sakit 57 del. Ayo, kuatan kemarin laki bendeng bini. Kuatan reng, kuatan reng laki apa reng bini? Kuatan reng bini ni kang ngandung sangang bulan ni ka TBI. Nggih. Sampian lahir antara udi ben mate, betul? Mari ni kasampian pah nyusue, takung tangkung 2 tahun nyusue. Mari nyusue ngandung boleh. Mari ngandung rembi boleh. Mari rembi nyusue boleh. Mari na nyusue boleh. Mari ki nyusue boleh ruah. Mari nyusue pak, nyusue boleh. Allah ni sudah sampian bu. Tak mari saya nyusue. Siang nyusue, malam nyusue. Ya anak kan malam nyuso. Bahasa kok cak anak angria. Oh ya Allah. Tikal pasaper ibu-ibu. Balasannya sampian itu surga, nggih. Balasannya perempuan itu apa surga. Reng bini rembi sekalian, tarik nafas, keluarkan. Terus, enak terus. Satu kali melahirkan, kayaumin waladatha ummuha, sampian rembi sekalian. Tuh sana sampian korpas tadi sekali. Sampian rembi sekalian. Tu sana ring bini ni ka korpas tadi sekali. Mangkana rembi pentahun bu. Mak le korpas kapi. Mada karina sekali je no. Siapa nyebut je? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kata Allah, siapa yang dia taat kepada Allah, siapa yang menyembah kepada Allah, lalu dia tidak berbuat baik kepada seorang ibu, dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas. Bahkan orang semasake atina ring tuare, orang semasake atina ring tua, orang semaloka perasaan ring tua bahlu atopet, orang nikah ikamate kafir hadirin. Hati-hati. Orang sedak bagus karing tua, bahlu atopet tak minta sapora, ikamate kafir. Bukan guna ulama, yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa'a muslimah au aqqa aslan au ta'atu khamra au istakhaffa fis salati amra. Badalema orang jati roto mun lema nikai kalako ikamate kafir. Satu, man takallama halal adhan, orang seakan ketika masjid An-Nur adhan Allahu Akbar, Allahu Akbar, paju cukang kaki leh. Masjid adan sampai akan delain, ikamate kafir, ikamate. Hati-hati, hati-hati. Makanya kegiatan apapun, kalau sudah adan berhenti dulu. Apapun yang dibicarakan, kalau adan berhenti dulu. Saya kalau pengajian, pas tengah ceramah, pas adan, saya break, istirahat. Mari kita jawab adzan sama-sama. Apa-apa? Adzan ini panggilan Allah, hanya saja manusia yang memanggil. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah ini kata langsung adzan, ibriin pendahuluan terdahulu. Makle sampian sealako pamare tulian, seakan deneng. Makanya lu langsung adzan. Kan bedah pendahuluannya itu. Ya Imam al-Mujahidin
Salatu wassalamu alaihi. Gak usah, gak apa-apa. Kau jalan Madinah dia gelap membahaman kata kuning mulai na poton bini tak temu dia. Gak usah dikumpul, gak usah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau lagi azan, semua kegiatan berhenti. Kante na apa asaus mun tempo na adzan, ambuah kisah kante. Sampian tempo na main HP, keng tempo na adzan, sabek gelu. Mun tak sahabat cek pamunyi, cek sampai berdemunya saya nyaingi adzan nikah. Mati kafir hadirin. Sampian temponan iku TV, temponan iku berita, pak lebur sampian. Sampian saya patena iman. Remote nikah itu patu berdegem permik asilang. Itu namanya silent. Uning silent. Silent ini akan jagung banyak gelu. Aju silentnya mana? Hah? Mun sekilan ke bawah. Silent ni kalau so kanto ni. Akan ro banyak gelunya nyaman silent. Mun sekilan dah iya. Jadi mun tempo na adan, pala TV na tayo pati na. Kempur mic ni kapece, TV na tak mate, keng suara na tada. Jadi sa ilm TV jo karo kari kebiinget to. Tempo na berita, pemirsa. Hasil perhitungan pemilu kemarin telah ditemukan. Jangan. Cak gila tang colok ke boleh terbilum pentong kaki bikok kemarin. Congoco dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Magi panitia panas keng dodus sengat dia. Oh, dah pindah tak usah. Ente bang kutun maren. Iya kok ndak kalakal kok. Keng kobak kapotun dah dina dia. Banyak kucek bukan ada orang kok. Selalu tak ada bedeng dia kok. Ini tak mun nek binek dia. Nengki pada bedeng pendenan karena bedek dia. Nah saya kuring bedi ke bingkar muana glowing oleh nabang mekar jadi. Siapa munyi petek gini gitu aja. Pon, yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa muslimah. Nomor 2, saya kawaris mati kafir. Orang selebur masake atena orang pada Islam mah. Cak burleburnya ke atena orang lah. Cak burlebur masake atena tatang. Jaga mun tekan cekrena takut masake kau orang mabere. Takut masake kau orang sebelah tahan. Mun kadung lesan ni ke masake orang lain. Sampian minta sapora mungkin ni sapora. Keng make sapora sakit engi geres sapakun sampai mati tak kira hilang. Reng jati roto pah ngucak kok le. Mun ingat ke kandang ni sisepnya pesep kaprok tete. Tahu di maprok tete. Ha? Dalam. Mun saya luar jo nyaman na buntok tete. Si ngucak dalam. Mun saya luar ingat apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Awaqqa aslan. Saya nomor telo kawaris mati kafir. Saya nomor telo yang menyebabkan mati ala su'il khatimah. Mati Islamnya tidak dibawa mati. Yang ketiga, awaqqa aslan orang tereka karing tua dua. Orang masake atena ring tua dua. Orang tereka karing tua dua. Orang selangka karing tua dua. Mati kafir. Hereng jati roto. Napa na polereng Jatiroto, napa na polereng Lumajang, napa na polereng Bengkalan.
Dulu ada sahabat Nabi. Ini sahabat namanya Alqamah. Alqamah kurang didik mati kafir gara-gara masake ati naring tuana hadirin. Alqamah ini sahabat Rasulullah. Ketika mau mati ditalkin telinganya, la ilaha illallah. Alqamah akedek tak anda. Sahabat lain nelken, la ilaha illallah. Nabi Muhammad ada yang dilapor, sahabat melapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah mau mati disuruh baca la ilaha illallah, Alqamah tidak mau. Datang Nabi Muhammad, kata Rasul, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Salatuhu kada wa kada. Salat tak paling bagus Alqamah ya Rasul. Alqamah ni ibadahna luar biasa. Alqamah ni kemun Jumat, Kemis lamangkat. Wah, berarti yang di bini dua dia. Gongwan Alqamah, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Kaifa saumuhu, fasaumuhu kada wa kada, puasanya luar biasa. Kanjeng Nabi pahatanya, ki beda reng tuanah, beda ya Rasul, panggil reng tuanah. Panggil reng tuanah. Rasulullah bilang kepada ibunya, Alqamah takut punya salah, mohon diampuni. Ini Alqamah mau mati tidak bisa baca la ilaha illallah. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, saya tidak bisa memaafkan Alqamah ya Rasul. Alqamah terlalu menyakiti perasaan dan hati saya, dan kula tak bisa nyapora Kanjeng Nabi. Tapi Alqamah ni kemangkin mati ya, nikah macam la ilaha illallah tak bisa. Tikal mati kafir lah kafir, kula tak bisa nyapora ke Alqamah nikah. Kanjeng Nabi, cak saking Alqamah ni kasih masakit mulai kini, dan kula tak pati sakit hati. Cak saking Alqamah ni kasih langkah kula mulai kini, kula tak apa-apa. Kula secek berenggara-gara Alqamah ni kasih langkah ketika andi bini. Bini nak emeliaki kalampi kula tak emeliaki. Bini nak emeliaki emas kula tak beri. Bini nak yalam kula gedak. Bini nak panyaman kula tak nyaman. Kula cek saking ate pulang kula poroben bini Nabi Alqamah ni. Dan kula tak ada sapora nama kibila Alqamah. Ini ngaki sini seran ke bini naban karing tuan aja. Ti jadi pengajian. Kan ku tiga beda bikon. Etorok sekalang. Kong tak etorok di ni cak kubur nampian tak kira bolong bentang kuburan. Lampian ni por tak kira tebakang kubur dia. Cek cermet kok. Cak kira mede paksi bener le ke pak tege cek melarat. Siapa si ambu? Ayo kula make compok mun tak tege rotoron tak toron. Pengajian. Entah. Ada seorang boleh kada kari. Boleh. Boleh. Hah? Sampai maghrib. Kuat sampai maghrib. Iya mun saya babo, saya atasnya ku tak lecak iya. Oh, sampai maghrib. Nah, tangken dengan naung boleh lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata penantianku tidak sia-sia. Bapak Ibu hadirin, bunda iya panas boleh kok yuk. Para mila gak dinto Bapak Ibu. Muni pemereng tak nyaman. Nyamanan ni pandoros yuk. Ada jalan karing tua bini untuk langkah gula benajunan. Paham? Tidak ada alasan untuk menyakiti orang tua kita. Belum pian bah ngocak. Engkau dia aja dengan makilan di romari engkau benih sangkol naring dua dia. Engkau makilan di romari usaha tibi. Gak boleh gitu. Itu bahasa kesombongan, kita tidak menganggap jasa orang tua. Atau ada bahasa yang lebih halus. Bahasa yang lebih halus. Saya ini perintis bukan pewaris. Artinya benih ibri reng tua keng oleh natibi seakan-akan seperti itu. Iyem pian sa kebay Roma oleh natibi sampian sandi pesiala ko tibi sampian situ ko raja bisa alako je siapa oleh na siapa je mun tak era betibi reng tua pian tak kira udi ngaji ya lambe reng tua sampian nahan ngakan tako anang lapar reng tua lambe tur kadang tege tak ngangkui tako anang tak meli angkuyan pada bencakan cana. Tur kadang kapan sampean lesoki kemudian la kuat pangucak saya ini perintis bukan pewaris benih direng tua oleh na ala kotibi mbian makitunya na ala kotibi mun sampean tak era betireng tua haram tak kira udi
Jelas? Maka nak tengok saya nggak sekian di orang tua sampai bi Allah di dalam Al-Quran itu buaki wa in jahadaka ala an tusyrika bila ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Embian ni kenapa boleh orang tua nak Islam kafir orang tua nak pun Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kau tu bagus karing tua nak tak ada alasan sampean ni kecuba karing tua meskipun ring tua sampean ni kafir tak Islam tak oleh bi Allah tak bagi kafir sakal ring tua nak tak oleh sampean kasar karing tua tak oleh ala kecuba karing tua wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya ngak makiring tua nak kafir sahibhuma fid dunya kancai kedua na fid dunya di dalam dunia ma'rufa apa bagus makiring tua nak tak Islam pasai saking dari besarnya haknya seorang anak kepada orang tua saking dari bagus Islam napa boleh karo ring tua banyak kan de ring tua karo tak cocok tengkana ring tua agama tak padu ben kaula ajunan pekun Eropa bagus mun karing tua bi Allah tak ibaki kaula ben ajunan nikah terekah masake karing tua meskipun ring tua kaula ben ajunan nikah agama tak Islam hadirin. Jelas? Maka tidak ada satu alasan untuk kita berkata kasar, tak ada alasan untuk masake, tak ada alasan untuk kurang ajar karing tua. Napa boleh ring tua se-Islam karo andi keleru mungkin beda tak cocok. Tak Islam sakale, tak oleh kau lebih ajunan masake. Saking dari bagus ajaran Islam, begitulah Islam memberi tuntunan. Dia nak ajarin kepung pelempungan dia. Jangkau kita mulai pada perpung pelempungan dia. Baca aku. Ayo mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, hanya on Allah menter pada detiring orang si bisa mabagus karing tua. Lalu ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, Kiai, saya dulu menyakiti orang tua saya dulu durhaka kepada orang tua, saya dulu itu tidak pernah patuh sama orang tua. Sekarang orang tua sudah wafat, saya belum minta maaf. Gimana caranya Kiai? Hadirin, apakah terlambat orang yang durhaka sama orang tua? Orang tuanya sudah wafat dan sekarang dia tidak bisa meminta maaf. Perhatikan, Nabi Muhammad memberikan solusi yang dawuh Nabi Muhammad ini ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Nabi? Innar rajulah la yamutu walidah wa huwa akin bihima fayaqullahu lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Ada seseorang yang durhaka kepada orang tua, ada seorang anak yang kata-katanya kasar, ada seorang anak yang menyakiti orang tua. Lalu orang tuanya wafat, si anak belum bisa minta maaf. Setelah orang tua wafat, dia sadar. Lungkok lambek tre ke karing tua masake. Minta sepora tak bisa, tang emak lah mate, tang embuk lah mate. Dek remah carana. Fayadu Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Korbi anak ni karing tua se mate tua aki. Kor tua aki. Bi se anak ring tua se mate tua aki. Minta sapora tak bisa pak lah mate, minta sapora tak bisa embuk lah mate. Ce ambu tua aki ring tua nikah, ce ambu tua aki, maka kor tua aki ring tua nikah. Fayaktubullahu lahu minal barin. Anak yang durhaka itu oleh Allah tidak dicatat anak durhaka, tapi dicatat anak yang berbakti. Semua dosanya kepada kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Tapi jangan salah paham. Mbian mulai di kantor lagi bahatanya. Apa jang gelak jang pengajian oleh jang maki lagi diing korang ngajar masake korban mati dua aki tulis ngebekte eko. Ya munda iya lek mayu pong embuk ki bada teng penteng aki kendo. Kapan mati minta aki sapa ragu legu. Bukan gitu maksudnya. Ini solusi orang tua yang sudah wafat. Apakah terlambat untuk kita berbuat baik? Masih ada waktu selama nyawa masih di kandung badan. Mari kembali dengan cara doakan orang tua yang sudah wafat. Cara mendoakannya macam-macam. Pian apal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus. Doa yang lain, Allahumma in kana ummi, Allahumma in kana abi finnari, Allahumma
masallimhuma minan nar wa adkhilhuma ilal jannah. Ya Allah, mundeng tua kula beda neraka angka aki pasal medaki tua aki. Tak tahu bahasa Arab, tikel tak usah maksa. Pala tak tahu takut tempat katuan Petra si baca. Pala tak tahu tak usah cak Arab. Cak magi cak Arab pun malaikat tak kira percaya potongan dek ngening umbian dek. Atau usaha cak Arab pala tak tahu lah cak bahasa Indonesia. Ya Allah, saya memohon kepadamu, apabila kedua orang tua saya mempunyai kesalahan, ampunilah ya Allah. Apabila kedua orang tua saya di alam barzakh diadab, angkatlah dari siksa dan berilah kenikmatan-kenikmatan di raudhah min riyadil jinan. Mpian sering matura cak matura abdi nanyo onda ajunan Tuhan. Ya Allah, pak benembuk tan kula sampun tinggal tunya pasal mataki alam barzakh tan kula anyo onakina sapora ring tua dua kaula tak tahu apa sah, tak usah apa sepala tak tahu. Ya Allah, apa mate pangeran embuk padu mate kakek kan lah tahu tibi kan wacang malaikat cen tepuk kecolong ngarai ko makita abo saja abo saking pasopan benih akan juga macam diing dia dosa kita akan diampuni. Nggih. Jelas? 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 Kon, ada berapa perintah yang bergandengan? 3. 1. Ati Allah wa ati Rasul. Takutlah, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kedua, Aniskurli wali walidai, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Mbian se alaku taklum hasil. Sampian se usaha na taklum sukses. Sampian se banyak musibah. Coba mundeng tuan ampian ki beda entare. Hadirin, Khalil Yasin, saya cerita boleh nggih? Saya cerita setuju? Setuju? Kita setuju pakuna cerita dulu. Ingat tang bini kakek, tang bini yang pengucap di sini lebih tampidan. Gak mau, kamu gitu. Khalil Yasin ini Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil, saya bukan anaknya Pak Kiai. Ayah saya TNI, Tani asli Indonesia. Ada cak dek. Ini Pak Kapolsek sampean. TNI, Tani asli. Cak dia kita tangkep di polisi. Mohon maaf Pak. Saya kebetulan dari kecil, mohon maaf Pak polisi ya. Saya kebetulan dari kecil kurang suka sama polisi Pak. Saya sukanya sama polwan. Oh pada berarti ya. Sampean suka polisi tak? Kau polwan suka sama. Ada macam abinya boleh dia. Pak Agus gitu. Saya tangkap gula mari nanti. Aman. Jangan Pak polisi. Awas turun mari nak kakek. Tok kecetak kayak. Pak polisi maki guong andok peti nyaman mi sama kakek. Hari dok ngerti cak matu udah paling Pak polisi ini. Dok ngerti ya. Tidak tertak ngerti. Yang ngerti kelentong kok hari ini. Dia makai Pak Agus, dia gak suka polisi, dia suka sama polwan sama gitu. Iya ku ceruk minum ceruk nih kakek. Suruh main dang pedangan, pempentong sekali gitu. Aduh, arem bukan KTNI aja macam. Aja paling ngocak tapor cedak kemarin aku Pak. Lebat tadi kemarin aku. Mohon maaf Pak Gih. Pon, Khalil Yasin ni kan anang ring tani bu. Kula ni kan anang ring tani. Pak kula ni ka biasa. Pak kula melarat, mbuk kula melarat. Tapi saambon gula mulai usaha pak kula andi PC.
ring tuaten gula. Kebetulan orang tua saya, ibu saya sudah wafat 1 tahun yang lalu. Kalau ayah saya sudah lama meninggal. Jadi saya ini yatim piatu. Dan saya ini gak punya saudara. Jadi saya ini termasuk anak sebatang kera. Iya Jia. Hah? Iya sebatang. Iya papiar lagi biko kemarin harus terus lagi. Saya setiap 2 hari sekali selalu memberikan uang kepada ibu saya. Saya tiap hari selalu memberikan uang kepada 2 orang. Hari ini ibu saya, besok istri saya, lusa ibu saya, keesokannya lagi istri saya. Tiap hari saya ngasih uang. Tiap hari. Ibu istri, tiap hari 2 orang ini saya kasih. Ini uang yang diberikan ke istri bukan uang belanja lain untuk beli ikan lain. Istri ingin baju lain, saya belikan. Istri ingin apa, saya belikan. Ini uang pemberian lain, terserah mau diapakan. Sabe iya pala ojeng kepai lo apa dia baca. Ibu saya kasih. Setelah ibu saya wafat tahun kemarin, sekarang saya hanya ngasih sama istri saya. Jadi hari ini ngasih ke istri, besok libur, lusa ke istri saya. Jadi 2 hari sekali ke istri. Makanya saya sekarang nyari 1 lagi untuk bisa ngasih tiap hari saya. Barangkali maksudnya barangkali ada yang siap menjadi ibu dari anak-anak saya ya. Pada bahaya kok. Betul. Ketika saya ngasih uang ke ibu saya, apakah uang saya makin habis? Hadirin, min haitsu la yahtasib, saya itu mendapatkan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mbian bah ngucak, bayi mah kita abri kampung bakunan di PSC ceramah. Bukan itu. Saya itu dari Mekah, ada kenalan, dia seorang perempuan, ngirim uang ke pondok ngasih karpet. Saya punya kenalan seorang perempuan, kok perempuan, dia di PSC dari Malaysia. Dia yang ngasih uang itu sudah lebih dari 100 juta. Tapi saya gak ngambil, saya kasihkan semua ke pondok. Kebetulan saya di rumah itu ada anak-anak yatim dan duafa. Saya yakin, kenapa kok semua ngasih uang? Dari Sumenep ada orang kaya, dia sampai sekarang nelpon, Kiai, kalau mau beli tanah sampai untuk pondok pesantren, bilang ya, nanti saya ngasih uang. Saya ada orang kaya di daerah Jakarta, itu 3 pengusaha besi. Tiap hari itu ngasih uang. Kalau dia jual besi, satu truk berangkat itu ngasih 100.000 celengan untuk saya, untuk pondok saya. Gula mikir, mak orang ngabri habis saya kapi ke gula. Hadirin, benih marka kholilia sinah. Keng ketika lambat ten gula abri pes karing 10 minit ten gula bi Allah ikan ten. Bukan hanya 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Bi Allah ibrin dari jalan setai kasangka kalau banyak luar biasa gara-gara ten gula abri karing tua ten gula lambat. Tapi bi gula tak ikalak kapi, makanya ke saya bi ten gula ikalak tapi bak kepon gula takut saya ngalak. Bulan gula ke ahli maksiat. Orang sabri kapi ni bi gula sabak baik. Hah? Pongkuan nih kah? Pongkuan hadirin. Dan gula saya laku nih kah? Ben gula makin. Makanya 2 orang perempuan ini, wahai bapak-bapak, rajin nampian ben bini nampian nih. Cek pak orang PC beri itu. Nampian mun 2 orang ini bisa sampai diberi PC. Diski nampian bekala akili pada ben aing songai lo. Pongkuan. Mun ring tua tak ada bini ini kalau cerek. Pokong bian makin tanya hakim, maju le kakek pongkok bisa. Minta apa? Emas, kelampi, HP, tas. Tanya aki kapi, cak bitabit seminggu boy, muntak nangkin jual Roma nampian ya. Hati Allah wa hati Rasul. Aniskurli wali walidaik. Saya nomor 3. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, bayar zakat. Tidak diterima solatnya orang yang tidak zakat, dan tidak akan diterima zakatnya orang yang tidak solat. Sehingga kedua-duanya ini dilakukan secara bersamaan, baru itu diterima oleh Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan.
ampun sejam lebih nyuun sapa korang ngoncang DB dia lagi ngampung kapaan war lagi